Pernahkah sahabat tani melihat tanaman kelapa sawit seperti ini? Ini tentunya sangat merugikan bagi sahabat tani semuanya mengenai perkebunan yang seperti ini. Karena kita lihat secara kasat mata, ini tanaman ini ada kurang beres di sini. Oleh sebab itu mari kita cek. Sampai kapanpun ini tidak akan seperti ini, tidak akan menghasilkan selamanya, begitu ya. Untuk mengetahuinya, ikuti terus video saya, jangan di skip. Ingat, like dan subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Sahabat pemilik kreator, sahabat tani semuanya, sahabat tani seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di samping saya ini ada pohon sawit, beberapa pohon sawit yang saya katakan tidak akan menghasilkan selamanya. Yakin saja. Untuk mengetahui apa penyebabnya, yuk simak terus video saya, apa masalah yang ada di areal sawit, kebun sawit ini. Inilah gambaran tanaman kelapa sawit yang saya katakan tidak akan menguntungkan bagi petani, sahabat pemilik kreator semuanya, walaupun ditanam dengan jumlah yang banyak. Banyak kita berpikir bahwa kita menanam kelapa sawit dengan jumlah banyak akan menghasilkan hasil yang banyak. Dan sekali lagi saya mengatakan ini, seperti ini tidak akan berhasil. Dari mana letak kesalahannya? Yuk saksikan video berikutnya. Oke, baik saudara, sahabat pemilik kreator, sahabat pencinta pertanian seluruh Indonesia, sahabat tani Indonesia, saya sudah berada di lokasi yang mana hari ini akan saya bahas permasalahannya. Mengapa saya katakan tidak akan menghasilkan selamanya, walaupun ini sudah berbuah. Kita lihat tandan sebenarnya lumayan padat, tapi saya katakan ini tidak akan mungkin selamanya, karena ada beberapa hal di sini yang saya lihat kurang beres. Banyak yang kurang beres nih, ada permasalahan-permasalahan di sini. Yuk simak terus. Nah, setelah kita tonton cuplikan-cuplikan video tersebut, mungkin kita sudah paham sejauh ini. Oleh sebab itu, untuk sahabat tani, sahabat pemilik kreator semua, sebelum memulai tanaman kelapa sawit, kita harus pelajari dulu karakteristik dari tanaman yang akan kita tanam, dan harus kita tahu jarak dan ukuran yang akan kita tanam. Untuk penentuan jarak dan ukuran serta SPH pada tanaman kelapa sawit sudah pernah saya buatkan dalam video saya, lihat saja di channel saya. Ukuran ini wajib bagi kita semua dipelajari, karena salah dari awal semuanya itu akan berakibat dan susah untuk merubahnya kembali. Mau ditumbang sayang karena sudah terlanjur dirawat. Jadi solusinya bagaimana? Yuk saksikan terus video ini. Tanaman kelapa sawit yang terlalu rapat dapat menyebabkan persaingan antar tanaman dalam mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi, sehingga pertumbuhan tidak akan merata. Produksinya juga akan jauh berkurang dan risiko penyakit akan meningkat. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi iklim mikro di sekitar tanaman, seperti kelembapan udara yang tinggi yang dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit. Sedangkan untuk pemangkasan yang berlebihan akan dapat mengurangi berat tandan atau berat janjang pada produksi tanaman kelapa sawit kita secara rata-rata. Jadi bagaimanakah solusinya? Di sini saya tidak bisa memberi
memberikan beberapa solusi, tapi ada beberapa hal yang perlu kita ikuti, yaitu salah satunya solusi yang harus kita lakukan yaitu melakukan cloning yang tepat. Jadi cloning, buang pelepah-pelepah yang tidak terlalu penting, yang dalam hal ini pelepah-pelepah tua. Kemudian pokok-pokok yang dianggap kurang optimal itu kita thinning out atau kita tebang. Kemudian solusi yang berikutnya ya harus perketat perawatannya, karena ini mudah terserang oleh penyakit. Nah, seperti yang telah kita lihat dalam video ini akan mudah terserang penyakit. Jadi untuk solusi dan caranya, sahabat pemilih, saya hanya bisa sampaikan seperti itu mengenai masalah-masalah yang ada di video ini. Untuk permasalahan lain, simak terus video saya, nanti kita akan spill di video yang lainnya juga berbagai jenis ilmu-ilmu pertanian lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya.